Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran akidah akhlak pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu Pak Guru berharap kalian dapat menghindari akhlak tercela. Seperti akhlak tercela, pesimis, kemudian akhlak tercela, bergantung, serakah, tamak, kemudian dan juga kikir. Sebagaimana yang telah dicontohkan kikirnya Qarun. Dan tentunya kita akan belajar bagaimana agar kalian tidak kikir dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, yang pertama pesimis. Apa itu pesimis? Pesimis itu kebalikan dari optimis. Orang yang selalu ragu-ragu, ya, merasa takut untuk melakukan sesuatu karena dalam hatinya hanya ada kata-kata jangan-jangan saya nggak bisa, jangan-jangan saya gagal, jangan-jangan saya kan tidak dapat. Nah, ini jangan-jangan ini yang membuat hati kita tidak punya keteguhan, tidak punya rasa optimis. Nah, pesimis ini ya sangat untuk harus kita tinggalkan. Sungguh harus kita tinggalkan, karena dengan sikap pesimis ini maka seseorang tidak akan pernah maju. Seseorang tidak akan pernah sukses, karena ketika kita ingin melakukan sesuatu dihantui dengan kegagalan. Jadi itu yang pertama. Bagaimana caranya agar kita tidak pesimis? Ya, kita harus berteman dengan orang yang sukses, orang yang baik, orang yang soleh tentunya. Kemudian banyak belajar dan banyak berdoa dan banyak ikhtiar, supaya apa yang menjadi ragu-ragunya itu tidak lagi menjadi ragu-ragu, akan berubah menjadi keyakinan. Yang kedua, bergantung. Bergantung itu merupakan lawan kata dari sifat mandiri. Ya. Lawan kata dari sifat mandiri. Bergantung ini dia tidak mau berusaha, hanya menggantungkan dirinya kepada orang lain. Seperti ketika ujian misalnya nyontek ke temannya, bawa kerpean, itu namanya bergantung. Ya. Biasanya orang yang memiliki sifat bergantung ini dia malas. Ya. Dia memiliki sifat malas, tidak mau maju. Dia hanya ingin menunggu bantuan dari orang lain. Akhirnya hidupnya tidak akan pernah tenang, hidupnya tidak akan pernah sukses, karena hanya menunggu bola, tidak mencari bola. Ya. Istilahkan anak muda sekarang seperti itu. Selanjutnya ada serakah. Serakah itu kebalikan daripada qanaah, merasa cukup. Jadi serakah ini suatu perbuatan yang disebut juga dengan tamak. Ya. Tidak pernah merasa cukup apa yang dimiliki. Selalu merasa kurang apa yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga melakukan dengan segala macam cara untuk menuju kesuksesan, walaupun harus menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Itu orang serakah. Jadi orang serakah itu dia akan selalu melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, dia tidak akan pernah puas dengan apa yang dimiliki, sehingga dia tidak punya ketenangan. Ya. Oleh karena itu ini yang harus ditinggalkan ya bagi kita. Makanya serakah ini termasuk akhlak tercela yang harus kita hindari. Kemudian berikutnya yaitu putus asa. Apa putus asa itu? Putus asa ini kebalikan dari istiqomah. Jadi putus asa ini sama halnya dengan patah hati. Contohnya patah hati. Keadaan hati yang patah semangat. Kalau dalam anak muda patah hati, dia tidak mau berusaha. Ya. Kenapa? Karena satu kali gagal dia tidak mau mengulangi lagi. Itu namanya putus asa, hingga tidak mau berulang. Beda dengan orang yang istiqomah. Kalau yang kita istiqomah, gagal nggak gagal terus dicoba lagi, dicoba itu. Tapi kalau orang yang putus asa, ya itu tidak pernah sukses. Fala tayasu mirohillah, maka tinggalkan hal yang
putus asa, karena putus asa itu akan menjauhkan diri kita dengan rahmat Allah. Oleh karena itu kita harus semangat, ya, jangan sampai apa yang terjadi kepada kita selalu diingat, dan itu yang menjadi menghantui dalam diri kita. Padahal ingat, kegagalan adalah guru yang utama. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Oleh karena itu mari kita harus rubah sikap kita yang kadang karena kegagalan itu sehingga kita membuat trauma. Itu keliru. Jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu kemudian kita gagal, akhirnya kita trauma. Seperti halnya kita belajar naik sepeda. Satu kali belajar kemudian jatuh, tidak mau belajar lagi, itu namanya putus asa. Sehingga selamanya nggak akan pernah bisa naik sepeda. Gitu. Cobalah kita meniru anak kecil, anak-anak kita itu, adik-adik kita. Adik-adik kita itu belajar dari tidak bisa berjalan, bisa merangkak, ya, bisa berjalan sampai bisa lari, karena itu kegigihannya, ya. Karena dia tidak mau putus asa, keistiqomahannya, ya, belajar merangkak jatuh sampai ada yang benjol, besoknya belajar lagi, ya. Kemudian belajar berjalan, megang sesuatu, kemudian jatuh sampai benjol, luka dan sebagainya. Tapi itu dia tidak akan putus asa, terus belajar. Akhirnya yang tadinya hanya bisa diam, duduk, tengkurup, ya, terlentang, ya, jadi bisa merangkak, bisa ngisot, bisa merangkak dan bisa berjalan. Karena itu semua terjadi dan sukses karena semangatnya, ya. Kan tidak putus asa walaupun harus benjol, luka di mukanya gara-gara belajar berjalan sehingga benjol, itu karena tidak putus asa, sehingga dia akan menemukan apa yang diinginkan, yaitu bisa berjalan dengan baik walaupun pada awalnya ada kegagalan. Kemudian yang berikutnya adalah kikir. Nah, kikir ini pelit, kalau di dalam bahasa Arabnya itu bakhil, ya. Ya, kikir ini pelit. Apa itu kikir? Orang yang tidak mau membagikan hartanya kepada orang lain, itu namanya kikir, ya. Karena takut hartanya habis, atau karena dia tidak suka karena biar orang lain berusaha, karena dia menganggap bahwa apa yang dimilikinya itu hasil kerja kerasnya, bukan pemberian Allah, sebagaimana dicontohkan oleh kisah Qarun. Qarun ini adalah umat Nabi Musa. Namanya Qarun, itu orang kaya yang awalnya itu sederhana saja, tapi karena minta doa kepada Nabi Musa, sehingga didoakan Nabi Musa sehingga menjadi kaya raya, banyak emasnya, ya, dan sebagainya. Hingga Qarun itu kikir. Setelah kaya dia kikir, bakhil, ya, setelah kaya, karena dia merasa bahwa apa yang dilakukannya atas usahanya sendiri, ya, atas usahanya sendiri, bukan pemberian Allah, sehingga dia enggan untuk memberikan kepada orang lain. Yang tidak mau memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Padahal untuk mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan infak, dengan sedekah, ya, dengan zakat, itu untuk mensyukuri nikmat Allah sebagai bentuk rasa syukur, ya, karena nikmat yang Allah berikan kepada dia, yaitu Qarun. Kemudian selanjutnya, apa yang terjadi atas kekikiran seorang Qarun itu sehingga Qarun itu mendapat laknat dari Allah? Apa laknat yang diberikan Allah kepada Qarun sehingga Qarun itu ditenggelamkannya, tertutup atau dimasukkan ke dalam tanah beserta harta-hartanya? Itulah akibat Qarun yang berbuat kejahatan. Nah, berbuat kikir, ya, jahat karena kikir, dia tidak mau memberikan hartanya kepada orang lain. Nah, anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayang itu tentang akhlak tercela. Akhlak tercela perlu kita pelajari juga sehingga kita bisa meninggalkan jauh-jauh akhlak tercela tersebut. Nah, anak-anakku, nanti kalian buka LKS-nya, kita bahas bersama-sama untuk persiapan ujian semester genap nanti untuk kenaikan kelas. Dan dari Pak Guru kurang lebihnya dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, Allah mengancam orang yang kikir dengan kesukaran. Nomor 2, salah satu akibat dari sifat serakah adalah dijauhi teman. Nomor 3, berikut ini akhlak yang tidak dimiliki Qarun adalah dermawan. Nomor 4, perilaku bercela timbul akibat bisikan setan.
Allah mengazab Qarun dengan cara kekayaannya ditelan ke dalam bumi. Nomor 6, Qarun nikmat Allah yang diberikan kepadanya, tidak mensyukuri. Nomor 7, Allah memerintahkan kepada manusia agar mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, tetapi jangan melupakan kehidupan akhirat. Qarun mengatakan bahwa harta yang dimilikinya berasal dari usahanya sendiri. Nomor 9, sikap putus asa merupakan suatu perbuatan yang tercela. Nomor 10, lawan dari sifat kikir adalah dermawan. Kemudian 11, Allah akan memberi azab kepada orang yang tidak mau bersyukur. Nomor 12, orang yang mempunyai sifat kikir disebabkan takut hartanya berkurang. Nomor 13, berikut adalah cara menghindari sifat kikir kecuali memberi orang yang kikir. 14, berikut ini sifat yang perlu dihindari adalah tamak. Nomor 15, Qarun merupakan umat Nabi Musa. Kemudian lihat nomor 16, pada awalnya Qarun tak beribadah kepada Allah, namun setelah ia menjadi orang kaya ia lebih sibuk menghitung kekayaannya dan mendapatkan kekayaan banyak-banyaknya. Padahal Qarun memiliki sifat serakah. Sifat tidak bisa menerima dari kegagalan adalah putus asa. 18, berikut ini yang menggambarkan perilaku putus asa. Badrun enggan berusaha karena ia merasa apapun yang dilakukan tidak akan pernah akan merubah nasibnya. Kemudian nomor 19, aku tidak yakin apakah nanti Budi mau memaafkan kesalahanku. Ungkapan tersebut merupakan sifat pesimis. Yusuf sebenarnya termasuk siswa yang cerdas, namun ia merasa tidak akan dapat mendapatkan nilai yang bagus. Sifat pesimis tersebut timbul karena memiliki rasa yang tidak memiliki rasa percaya diri. Nomor 21, mempunyai sifat kikir termasuk suatu perbuatan yang tercela. Meskipun Irfan termasuk pandai, ia tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ia selalu mengharapkan Taufik membuatkan tugasnya. Perbuatan Hafiz tersebut memiliki sifat perbuatan Irfan bergantung. Kemudian nomor 23, sifat gantung menggambarkan keadaan orang yang tidak mandiri. Berikut adalah akibat sifat kikir kecuali banyak teman, Qarun memiliki sifat kikir Lawan dari sifat bergantung adalah mandiri. 27, sifat titik merupakan sifat yang tidak pernah merasa puas dengan rezeki yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat tamak, tidak pernah merasa puas, tamak. Selanjutnya 28, gambar dua ini menunjukkan sifat bergantung pada kerpean. Baru ini yang tidak termasuk sifat jiwa yang selalu ingin memperoleh sesuatu terbanyak untuk dirinya sendiri adalah ria yang tidak termasuknya. Nomor 10, sifat tamak termasuk akhlak tercela.